Tuhan Engkau kuduskan kami, Engkau layakan kami masuk dalam hadirat. Tuhan Yesus akan berdoa buat umat-Mu yang masih di perjalanan, tibakanlah Kau beri keempat ini. Bahkan segala risiko, segala roh jahat yang menghalangi kami menikmati Engkau, kami patahkan kuasanya, kami tolak dia di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hanya kuasa Tuhan yang ada di tengah-tengah kami memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan berdoa. Kita akan meninggikan nama Tuhan, menyatukan hati, karena Dialah Allah yang menjadikan kita, yang memberkati kita, memberikan kita segala kesempurnaan. Dan pagi hari ini kita sehat itu karena perbuatan Tuhan yang ajaib. Saya undang kita semua sekali lagi bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan satu pujian saat oleh kuasa darah.
manusia ciptaan baru, manusia yang hidup oleh air dan roh, oleh firman yang memberikan kehidupan di dalam kehidupan kita. Kita memuji Tuhan, kami berkumpul bersama memuji Tuhan. Biarlah kita bersukacita memberikan pujian kita hanya untuk kemuliaan dan keagungan nama Tuhan. Sebab saat kita susah, kita tahu rasanya bagaimana susah. Tetapi
kalau kita bersuka cita, kita tahu rasanya bersuka cita. Jadi pilih mana antara susah dan senang, pasti kita pilih senang. Oleh sebab itu kesukaan dari Tuhan itu sungguh kita harapkan di dalam kehidupan kita. Mari kita balik berdiri kita menyanyikan satu pujian bersama Yesus, lakukan perkara bersama. Masalahmu
mampu melawan kuasa yang tidak kelihatan, yang menghalangi kita, merintangi kita, dan kita bisa berkumpul. Ada satu tujuan kita, yaitu menyembah dan mengagungkan nama Tuhan. Sebab hidup kita seperti firman Tuhan minggu lalu, Bapak Ibu ya, kalau orang bekerja hari ini mencari sesuatu, mengumpulkan sesuatu harta yang sifatnya fana ini, ya kita kejar sekuat tenaga, tetapi kita lupa bahwa apa yang kita kumpulkan itu dunia ini akan kita tinggalkan. Jadi semuanya itu akan sia-sia. Oleh sebab itu kita mencari sesuatu yang kekal, yaitu di hadirat Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hati kita diberkati oleh Tuhan, hati kita dikuduskan oleh Tuhan, sehingga firman itu boleh hidup di dalam kehidupan kita. Betapa rindu hatiku.
Nanti dengan hormat Bapak Brian masuk di dalam doa. Haleluya, haleluya. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Engkau. Haleluya. Kami tahu Allah itu hadir di tengah-tengah kami. Kita menyembah Menyati kami, Engkau, Tuhan. kita memuji Engkau, memberikan hati seluruh hidup kami. Hanya hidup kami, Tuhan. Kami persembahkan Jangan pikiran, perasaan kami jangan kami ingin merasakan Engkau di dalam hati. atas Kami tahu Tuhan Yesus, kuasa setan, kuasa iblis yang sering beroda baik wajahnya, dialah Tuhan. Kami merasakan di dalam saatnya Tuhan Yesus menerima berkat-berkat Tuhan. Dialah Tuhan, layakan kami. Dialah kami senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Segala apapun yang kami Engkau baik, nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan dipuji-puji. Terima kasih Bapa yang ada dalam kerajaan surga. Saatnya kami berkumpul di tempat ini, kami ingin Tuhan, kami boleh ada kekuatan, hanya bagi ada Tuhan, ada Tuhan Yesus diubahkan hati kami menjadi hidup yang terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih sementara firman-Mu disampaikan. Terima kasih Tuhan, Tuhan. kita meneruskan hatinya, berikan pengurapan yang khusus buat dia. Berkati hati Ampuni segala kami, dosa dan kekurangan. Dialah Tuhan, perkenanan Tuhan terjadi dalam hidupnya. Senantiasa seluruh jemaat yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, suara Tuhan yang berbicara. Dialah Tuhan, pesan-pesan Tuhan yang Dia sampaikan senantiasa kami menerima dengan bersama. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan yang memimpin kami ke pujian juga. Dialah perkenanan Tuhan terjadi terus dalam hidupnya dan senantiasa hidup yang lebih baru lagi. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Pujilah Engkau dalam hidup ini. Dialah Tuhan, kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan. Terima kasih. Perkenanan Tuhan terjadi terus dalam hidup ini. Kami berdoa di Terima dalam kasih. nama kasih oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan. Saya baca firman Tuhan. Kini saya mengajukan Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita ada pagi hari ini untuk menikmati kebenaran firman Allah. Kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa iman yang ada pada kita, percaya yang ada pada kita, bahkan setiap janji Tuhan yang Tuhan berikan, kita akan butuh kekuatan. Dan kekuatan itu hanya kita dapat di dalam Tuhan. Kekuatan yang luar biasa, yang mau tidak mau kita harus memiliki. Apa yang saya katakan tadi, supaya iman kita, percaya kita, bahkan semua janji Tuhan menjadi milik kita. Nah, kekuatan ini
bukan kekuatan karena makan, enggak. Ya, perlu kita makan. Tapi kekuatan yang dari Tuhan. Ya. Dan saya mau kasih tahu kepada saudara pagi hari ini, kekuatan yang dari Tuhan yang harus kita miliki. Dan banyak hal kita akan belajar nanti, orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Sebab kalau kita melihat hari-hari ini, orang akan mengeluh, aku gak kuat, aku tidak mampu. Nah itu sebabnya iblis berusaha untuk mengganggu kehidupan saya dan saudara. Ya. Ada banyak hal yang membuat kita lemah untuk menghadapinya. Bapak Ibu, saya ajak kita untuk melihat firman Allah yang terambil dalam Efesus pasal yang ke-6. Ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Silakan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Gunakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Rasul Paulus menyampaikan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kenapa kita harus kuat di dalam Tuhan? Karena dikatakan kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat dari iblis. Memang iblis, saudara yang dikasihi Tuhan, punya pengalaman yang berabad-abad. Sejak manusia diciptakan, dia punya pengalaman, punya strategi, punya banyak cara untuk menipu manusia. Nah, untuk menghadapi gempuran dari tipu muslihat dari kuasa gelap ini, Rasul Paulus berkata, hendaklah kamu kuat. Nanti kita lihat apa yang membuat kita menghadapi tipu muslihat dari kuasa gelap ini. Kalau kita belajar kepada Adam dan Hawa, pasal yang ketiga ayat yang silakan Kejadian, pasal yang ketiga. Ayat yang ketiga. Dan ayat yang keempat. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan apapun dari buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Iblis menipu saya dan saudara gampang, hanya untuk memutarbalikkan firman. Kadang-kadang, wah aku gak kena firman Tuhan, itu bukan buat saya. Itu pertanda, saudaraku, iblis sudah menang untuk menipu saya dan saudara. Kejadian berkata bahwa jangan kamu makan, bahkan raba, kamu akan mati. Tetapi iblis berkata, tidak, sekali-kali tidak, kamu akan mati. Perjalanan kekristenan kita sering membuat hidup kita
dibuat mati oleh iblis. Karena apa? Memutarbalikan firman Allah. Itulah tipu muslihat dari kuasa Tuhan yang sering kita alami dalam kehidupan kita. Coba lihat aja firman Tuhan, kita akan lihat, yang aku senang saja, yang aku senang. Itu yang aku lakukan. Kita tidak bisa memilih firman Allah yang mau kita kerjakan. Jangan sampai iblis menipu hidup saya dan saudara. Kalau sudah tertipu, saudara, kita akan alami kematian. Nah, untuk menangkis hal ini perlu kekuatan yang dari Tuhan. Nah, kalau kita lihat nanti bahwa kita akan lihat bahwa dia berkata bahwa perlu gunakan semua senjata rohani, perisai, apa saja kita akan pegang. Tapi butuh kekuatan dari Tuhan. Tidak sembarang memegang senjata Allah, enggak sembarang. Butuh kekuatan dari Dia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus menyampaikan di dalam Roma pasal yang ke-1 ayat yang ke-17 ke-16. Silakan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dari Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yahudi juga Yunani. Ya, dikatakan sebab itu, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Dalam Injil ada kekuatan Allah. Saudara sementara terima firman Allah, sementara saudara mendengar kebenaran firman Allah, di sana letak kekuatan yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Sebabnya Rasul Paulus berkata, Injil itu adalah kekuatan Allah. Bukan sembarang saudara, Tuhan yang Injil menjadi kekuatan Allah. Tapi dikatakan di sana kekuatan Allah berarti ada satu pergerakan yang luar biasa. Di dalam Injil itu ada satu kehidupan. Nggak main-main saudara. Nggak seperti saudara baca Quran. Bukan. Tetapi berita firman Allah mengandung kekuatan Allah yang mampu menyegarkan hidup saya dan saudara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat orang-orang kuat di dalam Tuhan. 1 Samuel pasal yang ketiga, 2 Samuel pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Samuel pasal 3 ayat yang pertama. Silakan. Peperangan antara Raja Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat, sedang keluarga Saul kian lama kian lemah. Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Ya. Ada konflik di tengah-tengah Saul dan Daud. Tetapi firman Allah mencatat Daud kian lama kian kuat. Kita lihat sejarah ini. Sejak Daud dipakai oleh Tuhan, sementara Saul adalah rajanya dan Daud ada di bawah, Daud berada di bawah kerajaan daripada Saul. Allah berkata bahwa Saul, Daud mengalahkan beribu, Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa.
tidak senang, Saul tidak tenang. Kalau Daud itu hebat. Gempuran demi gempuran dari Saul bukan membuat Saul, saudara, bukan membuat Daud lemah, enggak. Tapi Daud semakin hari semakin kuat menghadapi Goliat yang luar biasa. Sama halnya dalam kehidupan kita butuh kekuatan supaya kita semakin kuat dan kuat. Sebab ke depan yang kita hadapi bukan yang ringan-ringan, bukan. Semakin hari semakin berat. Coba aja tanya ke orang-orang. Pasti akan orang berkata, hari-hari makin lama makin susah. Orang berkata bisnis semakin kacau. Tapi kita perlu menghadapinya. Kita perlu melewatinya. Lihat keluarga kita. Kedepannya mungkin kita berkata suram, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita akan kuat menghadapinya. Kemarin saudara yang dikasihi Tuhan, pagi-pagi saya kebetulan teleponan dengan temanku yang sudah lama pertama-tama merintis pelayanan. Dan dia berkata kepada saya, puji Tuhan memang sudah ada di Medan. Dan saya tanya kepada beliau, Pastor Daniel saya, gimana beliau? Puji Tuhan. Aku lihatnya bagus dari keramik gereja yang lama jadi pastor, bikin gereja baru, lalu dibuat parkir ke depan. Pasal dia luar biasa. Iyalah bro, kalau bukan kekuatan dari Tuhan, mana bisa kita begini. Dia berkata kepada saya, ingat dulu kita waktu pertama-tama barang-barang kita merintis. Aku merintis di Paku Jaya, dia merintis kecil dunia kami. Pernah dia dikasih motor 90. Dia ambil juga, dia ambil kembali. Dia ingat dia, aku dulu naik sepeda dari belakang tidak percaya. Saya juga punya motor yang sama, motor 90. Cuman motor urusan kalau saya betul saudara, cuma misalnya aku bisa buka doang. Kalau bukan kekuatan Tuhan, kita bercerita. Dia berkata kepada saya, aduh puji Tuhan. Ingat-ingat kita dulu habis ibadah hari Minggu, kita ngumpul cuma kita berdua, ya, ngumpul makanan apa kita cuma teri sama apa tuh kacang goreng, cendol. Dia bilang kita kuat sampai hari ini. Firman Allah yang kita beritakan tidak pernah sia-sia. Saya bangga dengan beliau, dia bisa bangun. Itu semuanya kekuatan Tuhan. Nah kalau saudara ada di hari ini, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha, kita boleh melewati hal-hal yang rumit dalam hidup kita. Itu karena kekuatan Tuhan. Amin. Karena kekuatan Tuhan. Sebab saudara punya iman kepada Tuhan. Saudara percaya kepada Tuhan. Saudara imani janji Tuhan. Kalau bukan kekuatan Tuhan yang menyertai, yang ada dalam tubuh kita, yang ada dalam hidup kita, tidak akan berhasil. Kenapa ini kasih Tuhan? Kuliah di depan kita menantang saya dan saudara.
Saya bersyukur banget sama Tuhan. Kalau saya bandingkan, saya tidak pernah itu sebabnya cuma sedikit saja. Saya lihat peperangan dari Israel hanya sebelum saya nambah saya lihat anak-anak yang menjadi sebagai Palestina juga ada orang-orang Kristen menjadi. Selamat saya Tuhan berikan kekuatan mereka. Bayangkan dari Gaza Utara menuju ke selatan, sementara mereka mengungsi ke selatan, dihajar selesai. Mereka tidak punya hukum khas, yang mereka punya hukum Taurat. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Memang itu prinsip. Dalam saya Tuhan berikan kekuatan yang sedang berada dalam peperangan seperti itu. Saya tidak bisa bayangkan saudaraku cerita hati mereka. Tapi butuh kekuatan yang dari Tuhan. Nah, kita juga butuhkan kekuatan yang dari Tuhan. Supaya kita menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Menang dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka dikatakan sana Daud semakin hari semakin kuat. Gempuran demi gempuran yang dilancarkan oleh Saul, segala rencana jahat yang dilancarkan oleh Saul kepada Daud, dia mampu melewatinya. Bahkan firman Allah berkata, Daud semakin hari semakin kuat, Saul semakin hari semakin lemah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kekuatan seperti apa yang Tuhan mau? Pemazmur berkata, carilah Tuhan dan kekuatan. Dari hari ke hari kita harus cari kekuatan Tuhan. Boleh pagi-pagi kita bangun, kita cari minum dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa, butuh kekuatan yang dari Tuhan. Elia yang hebat. 2 Raja-Raja pasal yang ke-9, 1 Raja-Raja pasal 19. Tidak betul, 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. Ya, 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Sudah. Sesudah itu, ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia, serta berkata padanya, bangunlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti dibakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum. Kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia, serta berkata, bangunlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Ini bicara tentang Elia yang sedang selesai berperang melawan Nabi Baal dan diancam oleh Isabel, dan dia lari terbirit-birit.
Ini bicara ini berbicara tentang kesuksesan kita. Kadang-kadang kalau kita sudah alami tingkat di mana kita berada pada kenyamanan dalam hidup kita, seperti Elia selesai berperang. Tetapi kita lihat firman Allah mencatat bahwa dia mengalami kelelahan yang luar biasa, lari terbirit-birit, dikejar oleh Isabel. Tetapi kalau saudara perhatikan ayat yang kelima, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaringlah pulang. Satu teguran buat saya. Tatkala kita makan, supaya kita kuat, kita perlu makan. Dan dikatakan oleh firman Allah, waktu Elia menghadapi kelemahan yang luar biasa, Tuhan sediakan roti dan air minum. Dia makan, tapi dia tidur lagi. Kita makan firman Allah, kita dengar firman Allah, bukan untuk tidur. Kita makan firman Allah untuk maju berjalan bersama dengan Tuhan. Dengar firman Allah, bukan kita untuk tidur, untuk diam, enggak, tapi untuk kita maju di dalam Tuhan. Itu sebabnya malaikat ini berkata, bangunlah, makanlah, sebab masih jauh perjalananmu. Kalau engkau tidak makan air ini, engkau tidak minum air ini dan makan roti, maka begitu jauh perjalananmu. Saudara yang disini, terasa jauh perjalanan kita menuju Tuhan. Kalau kita tidak makan firman dan roti yang dari Tuhan, terjauh. Ini kekuatan saya, saudara. Tapi dikatakan oleh firman Allah, maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makan dan minum itu berjalan 40 hari 40 malam. Hari bicara tentang ujian. Perjalanan kehidupan saya dan saudara tidak diikuti dengan senang-senang saudara. Ada ujian silih berganti datang menghampiri saya dan saudara. Coba saja. Tapi kalau tidak makan firman itu, setiap saat, setiap waktu, saudara akan tertipu di dalamnya. Kalau kau kemakan firman Allah itu, maka kau akan kuat sampai ke gunung Allah. Gunung Allah bicara hidup kekal. Saya dan saudara akan menuju ke sana. Kita butuh kekuatan yang dari Tuhan, yaitu air dan roti yang dari Tuhan. Kapan kita makan? Kapan saja. Kita makan aja setiap hari, 3 kali sehari. Apatah lagi firman Allah. Kita butuhkan dalam hidup kita. Gampang saudaraku, dulu saudara nggak bawa Alkitab setiap hari. Gampangan saudara bisa buka HP. Mungkin ada TikTok di sana, mungkin ada renungan di sana. Makanlah baik-baik, kenyangkan hidupmu baik-baik.
firman Allah itu sebagai hanya gitu selama kita hidup. Kalau kita udah mati nggak ada firman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Allah berkata bahwa Simson orang kuat. Sejak ia lahir digerakkan oleh Roh Allah. Dan firman Allah mencatat lewat Roh Allah dia bisa mengalahkan orang Filistin. Dikatakan oleh firman Allah bahwa dia menangkap anjing hutan. Saya pikir buat saya, wah, luar biasa ini si Simson untuk membakar gandum dari orang Filistin. Dia menangkap 300 anjing hutan. Kira-kira ada yang berani nangkap anjing? Ada yang berani? Mau berani nangkap anjing? Enggak kenal anjing kampung? Mau berani? Oh iya. Coba aja anjing kampung kamu tangkap. Bukannya yang punya rumah yang marah. Anjing udah marah. Mungkin baru udah terdiri lagi. Tapi hebat. Begitu manutnya ini anjing, saudara, anjing hutan. Kalau cuma satu sih nggak jadi masalah. Ditangkap lalu, sebab firman Allah berkata bahwa dia lepaskan anjing ini dan ditaruh obor. Kedua anjing ini ditaruh obor untuk membakar ladang gandum dari orang-orang Filistin. Mungkin dia tangkap satu, mungkin kalau saya bisa tangkap satu. Mau nangkap yang kedua, udah kebingungan. Megangnya ini mengambil yang sama. Saya dalam hati saya, hebat ini si Simson. Sebab apa saudaraku? Dari kecilnya aja digerakkan oleh Roh Allah hidupnya. Itu yang membuat dia kuat. Dia tangkap anjing yang satu. Saya pikir, berapa lama dia kumpulkan anjing 300 ekor, saudaraku. Mungkin karena Roh Allah dalam hidupnya. Mungkin anjing itu bukan lagi ditangkap lagi, datang sendiri. Ini aku tangkap aku. Saya bisa bayangkan dalam imajinasi saya, sebab dikatakan oleh firman Allah, si Simson dia mengikat 2 ekor, lalu dia taruh di tengah-tengah obor. Berarti 150 ekor itu anjing. Mulai dibakar, udah diikat semua, bakar 150, kayak marica semua. Saya pikir dalam hati saya, bagaimana dia memerintahkan bahwa dia tahu itulah gandum daripada kebun gandum daripada orang Filistin. Saya katakan yang bisa mengatur hidup daripada Simson saat itu adalah Roh Allah. Sehingga waktu dilepaskan pun nggak ada satupun kebakar tuh anjing. Nanti saudara keluarga membayangkan saja bagaimana itu anjing manutnya mengalahkan orang Filistin, bukan karena kekuatan daripada Simson, tetapi karena kekuatan Allah. Kekuatan Allah ada dalam hidupnya. Dikatakan oleh firman Allah, karena dia mempunyai Roh Allah yang luar biasa, yang menyala-nyala dalam hidupnya, sehingga dia mampu mengalahkan. Saudara yang bersama Tuhan,
Kita butuh kekuatan Allah tatkala kita bekerja, kalau kita berusaha. Kita butuh kekuatan yang dari Tuhan, dan kekuatan itulah yang membuat kita alami kemenangan dari Tuhan. Ibrani 24 ayat yang 12. Ibrani keempat ayat yang ke-12. Ya. Silakan. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua belah, yang menembus hama dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Dia sanggup membedakan timbangan dan pikiran kita. Milikilah firman. Kekuatan kita hanya firman dan hidup kita. Tidak ada pelajaran yang ada orang berkata begini segala macam. Ini cuma dua ini. Engkau memiliki firman dan roh, dan engkau akan kuat di dalamnya. Firman mencatat dia akan menjamin kita sampai kepada kekal. Kita butuh kekuatan dari Tuhan sampai kepada kekal. Dasarnya apa? Cuma karena kita makan firman dan hidup di dalam roh. Cuma selama kita ada dalam dunia, kalau kita sudah mati, sudah makan lagi sudah. Bekal kita selama kita hidup dalam dunia ini. Dan kita butuh kuat karena untuk menghadapi tipu muslihat dari kuasa gelap. Kita butuh kekuatan Tuhan supaya kita kuat di dalam Tuhan, supaya iman kita semakin kuat. Sebab dasar kita punya iman kepada Tuhan, punya percaya dan menikmati janji Tuhan, butuh kekuatan dari Tuhan. Dari mana kekuatan itu? Itu dari firman dan hidup di dalam roh. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita pagi hari ini. Kita mengenal kekuatan di hidup. Kekuatan Tuhan ke dalam kehidupan.
dari Tuhan tidak akan goyah hidup saya. Ada hari-hari yang kau alami kelemahan, aku tidak kuat. Tapi pagi hari ini datang kekuatan yang dari Tuhan lewat kebenaran firman Allah. Simpson kuat karena dia
Kau tak pernah tinggalkan kami sedetik pun. Kau selalu ada bersama kami. Amin. 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 Hanya Amin. kekuatan yang datang daripadamu, menyatamu Tuhan. Yes. Selalu menyala-nyala di setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau selalu sertai kami. Lawat kami dengan Kami boleh kuasa. semakin kuat dan kuat sebagai Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Kekuatan datangnya daripadamu. Kami percaya penuh bahwa hari-hari kami akan menjadi lebih Haleluya. baik. Haleluya. Setiap masalah dan perkara Kau sanggup pulihkan keadaan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah kami yang lemah ini boleh Kau kuatkan. Biarlah Yes. firman-Mu Yes. Sinar-Mu terus menyala di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Terima Yesus. kasih Tuhan. Kami lemah tanpa-Mu Tuhan. Biarlah Roh-Mu terus menyala menyertai kami. Amin. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang tahu setiap isi hati kami pagi hari ini. Amin. Amin. Biarlah kami yang hari ini datang letih lesu, biarlah Kau kuatkan. Semakin Kau memberikan jalan keluar bagi kami. Terima kasih Yesus. Kau berkati Bapak Gembala yang telah menyampaikan firman-Mu. Terutama kesehatan, Kau tambahkan semua seluruh apa yang di dalam keluarga ini. Tuhan, Kau penuhi Tuhan. Juga kami yang hadir di sini mendengarkan firman-Mu. Apa yang menjadi kekurangan kami Kau tambahkan. Kau berkati kami untuk kami boleh memberkati orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan hari ini kalau menurut saya sangat lengkap ya saudara, berbicara tentang bagaimana kita harus kuat menghadapi hidup ini. Sebab hidup ini itu tidak mudah. Banyak orang kalau nggak kuat itu bisa jalan di jalan raya tanpa arah, ketawa sendiri ya saudara. Bahkan bisa ada timbul kebencian, iri gitu ya saudara. Nah, tetapi firman Tuhan pagi hari ini memberikan kita semangat baru, yaitu makanan yang diberikan Tuhan kepada Elia itu membuat Elia kuat. Kemudian godaan iblis membuat Adam jatuh, saudara, dan Hawa. Terus nama Tuhan yang bersama dengan Daud membuat Daud lebih kuat, lebih berani, bahkan menang. Nah, kemudian iblis yang masuk di hatinya Saul itu membuat Saul jahat dan ingin membunuh. Nah, saudara yang kasih Tuhan, biarlah pagi hari ini kita yang ada, kita minta nama Tuhan menyertai kita, makanan yang dari Tuhan itu diberikan kepada kita agar kita mampu melawan kondisi hidup yang tidak mudah ya. Bahkan firman Tuhan tadi katakan perlengkapan senjata surgawi agar muslihat iblis itu bisa dipatahkan. Ada amin? Sebab kadang iblis masuk di dalam hidup kita itu kita tidak nyadar saudara. Nah, makanya kita butuh kekuatan dari Tuhan. Kita akan memberikan korban persembahan untuk pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Nanti dengan hormat Mama Ayu masuk di dalam doa persembahan. Terima kasih Tuhan. Amin. Taburlah maka engkau akan menuai.
Saya percaya sukacita itu datangnya dari Tuhan. Ada yang mau bersaksi, saya buka ruang saksian. Yang sudah ditolong Tuhan, saya persilakan. Tidak ada, saya kembalikan kepada Bapak kembali. Langsung. Nah, pengumuman untuk hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 nanti WL minggu depan Ibu Nur J, singer Ibu Dewi dan Ibu Agus, pembaca Alkitab Saudari Jessica, LCD Aser, dan nanti yang mengajar sekolah minggu Fidelika Yevi. Biarlah kita sama-sama melayani pekerjaan Tuhan, kita persiapkan dengan baik. Nah, Bapak Ibu, saya ingin tadi awalnya saya sekarang ini kayak sudah lupa lirik lagu saudara. Jadi nanti apa lupa. Mau mengawali lagu, kok saya lupa lagunya bagaimana ya? Gitu tadi makanya saya nanya Peter, saudara yang kasih Tuhan, itulah kekurangan saudara. Makanya semuanya saya catat. Sebab kenapa saya sekarang nggak bisa menghafal gitu ya saudara. Nah, puji nama Tuhan, semua karena anugerah. Kalau saya bisa itu karena Tuhan. Nah, saya mengucap syukur sama Tuhan kalau saya kalau dibilang Pak Yenta, kamu ini sekolah dulu tapi suruh foto nggak mau gitu saudara. Saya masuk kelas 2 Bapak Ibu, kelas 2 sekolah Alkitab Banten ya saudara. Biarlah sepanjang 1 tahun ini Tuhan juga berikan saya kemampuan untuk belajar dengan baik. Dan kalau saya sudah menerima, saya juga harus bagi, masih belajar. Ya saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita berdiri, kita mau akhiri ibadah kita pagi hari ini. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang mengasihi hidup kami lewat Tuhan kami Yesus Kristus, yang mati, bangkit, dan menebus dosa kami. Pagi hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena kebaikan-Mu kami boleh ada. Oleh berkat-berkat-Mu kami bisa kuat. Bahkan oleh karena Roh-Mu kami bisa memuji-muji nama Tuhan. Kerinduan kami, hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tahu apa yang kami bawa pagi hari ini kepada-Mu Tuhan. Ada masalah-masalah yang kami hadapi yang kami tidak tahu jalan keluarnya. Bahkan ada pergumulan-pergumulan kebutuhan hidup kami yang kami sangat membutuhkan Tuhan, memerlukan tangan menolong bagi kami. Baik untuk anak pendidikan ke anak-anak kami, untuk makan, minum, sandang, pakaian kami. Biarlah Tuhan Yesus yang menyediakan yang terbaik bagi kami. Tuhan, kami berdoa buat umat-umat-Mu yang ada Tuhan. Engkau berkati mereka semuanya. Berkati keluarga mereka. Berikan damai sejahtera. Biarlah anugerah yang dari Tuhan tercurah atas keluarga umat-umat-Mu. Ada pergumulan dan keinginan kerinduan mereka kepada Tuhan. Baik dalam pekerjaan, Engkau tolong. Apapun yang dibuat oleh umat-Mu, Engkau buat mereka berhasil. Baik dalam kedudukan, pangkat, baik dalam usaha, pekerjaan, Tuhan sertai, bahkan Kau bukakan pintu-pintu berkat bagi mereka. Sehingga semua umat-Mu berkelimpahan. Tidak ada satupun yang kekurangan. Bahkan segala kutuk diusirkan oleh Tuhan. Segala malapetaka dihancurkan oleh Tuhan. Dijauhkan oleh Tuhan. Bahkan umat-Mu menerima anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan anak-anak pemuda remaja sekolah minggu ini kepandaian cerdasan yang dari Tuhan. Baik yang sekolah kuliah dicukupi kebutuhan mereka oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah pergaulan mereka juga dijaga, dilindungi, dipagari sehingga anak-anak muda ini tidak terjerumus ke pergaulan yang tidak benar. Melainkan mereka bisa bertumbuh menjadi pemuda-pemuda yang mengasihi, mencintai Engkau. Bahkan kelak di kemudian hari mereka menjadi orang berhasil dan menjadi penopang-penopang gereja Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Engkau membuat bukan menjadi ekor tetapi jadi kepala, bukan turun tetapi naik. Bahkan Engkau Tuhan Yesus dengan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa membuat keberhasilan atas kehidupan umat-umat-Mu. Mereka yang belum punya pasangan hidup, Tuhan sediakan pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Mereka yang belum mempunyai momongan, Engkau juga memberikan Tuhan Yesus keturunan yang datangnya dari Tuhan. Benih-benih ilahi yang memuliakan dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang susah hati dihiburkan.
keburukan, yang dalam masalah diberikan jalan keluar, yang dalam pencobaan ada kekuatan firman Tuhan yang memberikan kekuatan baru sehingga mereka mampu melawan segala siasat-siasat iblis yang ingin menjatuhkan iman percaya umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Kapusdik, jajaran polisi, personel yang ada, penjaga pintu gerbang, bahkan daerah Pusdik ini dikuasai oleh Roh Tuhan. Gedung bangku yang kami pakai untuk ibadah semuanya diberkati oleh Tuhan, guna kemuliaan dan keagungan nama Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan, berikan bangsa kami bangsa yang aman, bangsa yang makmur, bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Sebab kami ada di Indonesia ini melayani pekerjaan-Mu, melayani jiwa-jiwa kepunyaan Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk pemimpin kami, presiden kami, berikan hikmat, kuasa, wibawa yang dari Tuhan untuk memimpin bangsa ini menjadi lebih baik. Bahkan orang-orang yang Kau tetapkan Tuhan ada di pemerintahan kami, berikan mereka takut akan Tuhan dalam menjalankan roda pemerintahan Indonesia ini. TNI Polri kami yang menjaga keamanan Indonesia ini, supaya Engkau melindungi mereka, supaya mereka bisa bekerja dengan baik. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan Tuhan sepanjang minggu ini, sertai dengan kuat kuasa Roh Kudus. Bahkan hamba-hamba-Mu bisa melayani jiwa-jiwa, dan jiwa-jiwa itu bisa mengasihi dan mencintai Engkau. Bahkan jemaat-jemaat Tuhan yang setia menopang hamba-hamba-Mu dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, Engkau memberikan kuasa, memberikan keberhasilan, bahkan berkat-berkat yang datangnya dari Tuhan. Kami berdoa buat lingkungan kami, rumah pastori, Kojama. Bahkan kami juga berdoa Tuhan Yesus supaya di dalamnya rumah ibadah kami bisa terbangun. Kami menginginkan Tuhan, kami menginginkan tempat ibadah yang tetap Tuhan Yesus, di mana kami bisa menjaring jiwa-jiwa, dan jiwa-jiwa itu bisa kami ajak untuk melihat kebaikan Tuhan, perkara-perkara yang luar biasa yang Tuhan kerjakan untuk bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk Bapak Gembala kami rindu supaya Engkau jamah kesehatannya, dengan bilur-bilur-Mu Engkau sanggup menyembuhkan. Kalau orang mati Engkau sanggup bangkitkan, orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan. Kami percaya hamba-Mu Gembala kami disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk panitia Natal yang telah terbentuk. Kerinduan kami untuk berbagi berkat kepada anak-anak panti asuhan atau orang panti werda. Tuhan, tolong Engkau memberkati umat-umat-Mu. Apa yang kami kerjakan, Tuhan berkati agar berhasil, nama-Mu yang dipuji ditinggikan. Juga Natal kami Engkau memberkati agar kami bisa bekerja sama, sehati, sepikir, satu jiwa, satu roh untuk meninggikan, menyembah nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kekasih-kekasihku, angkat kedua belah tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dari Allah Roh Kudus